Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasuli mujtaba wa ala alihi wa sahbihi min ahli sadaqil wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah. Kita kirimkan selawat kepada Nabi yang mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima aktsaru minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan dan dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah as-sihhatu, yaitu nikmat sehat. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kesehatan itu merupakan nikmat dan karunia dari Allah. Bahkan sehat itu adalah sepertiga dari dunia ini. Dalam sebuah hadis kata Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yawmihi faka'annama hidat lahu dunya. Siapa yang harinya aman, di rumahnya aman, tidak ada peperangan, tidak ada ancaman, kemudian mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, tidak ada penyakit, wa indahu qutu yaumihi, kemudian ada makanan yang akan dimakan, faka'annama hisat lahu dunya, maka orang itu seolah-olah dia sudah mendapatkan dunia itu. Jadi dunia itu tiga, itulah isinya dunia. Yang pertama, aman kondisi, tidak ada peperangan. Yang kemudian yang kedua, badan sehat, tidak ada penyakit. Kemudian makanan cukup. Nah, tiga ini apabila sudah ada dalam diri kita, hakikatnya kita sudah mendapatkan dunia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berarti kesehatan itu adalah sepertiga dari dunia. Apabila sehat atau apabila kita ini sudah sakit, berarti sepertiga dunia kita sudah hilang. Makanya Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah sihataka qabla saqamika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa engkau akan sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini alhamdulillah kita ini sehat. Akan datang masanya nanti kita akan mengalami sakit. Maka selagi kita sehat ini, syukurilah nikmat sehat itu dengan menggunakan kesehatan itu untuk memperbanyak amal soleh kita. Selagi mata kita masih terang untuk bisa membaca Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Akan datang masanya nanti di saat keinginan kuat untuk baca Quran, keinginan kuat untuk mengaji, tapi saat itu kondisi kesehatan mata tidak lagi mengizinkan. Selagi kita masih kuat melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah, perbanyaklah langkah kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena di setiap ayunan langkah itu Allah tulis satu kebaikan, Allah gugurkan satu dosa kita, kemudian Allah tinggikan satu derajat. Nah, akan datang masanya nanti di saat kita kuat keinginan untuk ke masjid, ingin ke masjid dengar ceramah, ada acara di masjid, ingin nak ke masjid, tapi saat itu kondisi kesehatan tidak lagi mengizinkan. Selagi kita hari ini kuat melaksanakan puasa ayyamul bid, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud barangkali, ya mari kita perbanyak berpuasa. Akan datang masanya nanti di saat kita kuat keinginan berpuasa, di saat itu kondisi kesehatan mengizinkan. Maka ini satu nikmat yang sering dilupakan dan dilalaikan manusia adalah nikmat sehat.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi sampai kesehatan ini digunakan untuk memperbanyak dosa dan maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sering manusia di saat sehatnya dia tak pernah nampak di masjid, tak pernah nampak sholat berjamaah. Tapi setelah sakit baru rajin ke masjid. Ya, setelah kena gejala stroke baru nampak subuh di masjid. Dia setelah sakit baru ingat dengan Tuhannya. Maka ini memang pernah disampaikan oleh Allah dalam sebuah hadis kursinya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa min ibadi may yaslihu imanuhum fil fuqara fa in aghniyallahu kafarallah." Ada sebahagian hambaku, kata Allah, imannya itu naik ketika dia miskin. Di saat dia menjadi ataupun dikayakan oleh Allah, bisa jadi dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang imannya itu bagus ketika dia miskin, ketika hidupnya susah dia ingat dengan Tuhan. Tapi ketika dia kaya, dia lupa dengan Tuhannya untuk bersyukur. Nah, cuman kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa min ibadi may yaslihu imanuhum fil aghniya fa in fuqara kafarallah." Ada sebagian hambaku imannya itu naik ketika dia itu kaya. Ketika dia itu diuji kemiskinan, saat itu dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ya rezeki bagus, dia rajin bersih. Saat rezeki bagus, rajin sholat duha, rajin dia baca Quran. Tapi ketika Allah uji dia dengan sedikit kemiskinan, dengan sedikit kesusahan hidup, dah nampak lagi bersih. Tak ada lagi waktu untuk baca Quran. Memang ada sebab. Kemudian lagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa min ibadi", dari sebahagian hambaku, ada orang yang bagus imannya itu di saat dia itu sedang sakit. Ketika dia itu disehatkan oleh Allah, dia itu akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang banyak bermaksiat kepada Allah itu di saat sehat. Kalau itu sehat, ya apa dosa yang tak dilakukannya, mulai dari dosa mohon maaf, dosa main perempuan, minum-minuman keras, narkoba, begadang, tak pernah nampak di masjid. Jangankan sholat 5 waktu, Jumat pun jarang datang. Tapi ketika dia diuji dengan penyakit, ketika Allah berikan dia sedikit sakit, maka saat itu dia ingat dengan Tuhan. Saat itu dia baru datang ke masjid. Nah, ini memang ada sebahagian hambaku seperti itu. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, selagi sehat mari kita perbanyak amal soleh. Kemudian yang kedua, nikmat yang sering dilupakan manusia, kata Nabi, adalah al-faragh, nikmat kesempatan atau umur yang panjang. Alhamdulillah kita sudah berada di tahun 1448 Hijriah. Allah panjangkan umur kita, ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Ada juga orang kafir yang Allah panjangkan umurnya. Bagaimana itu? Apakah itu bentuk kasih sayang Allah? Allah jelaskan dalam surat Al-Imran ayat 178. Kata Allah, "Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim." Orang-orang kafir itu tak usah mengira. Janganlah orang-orang kafir itu mengira ketika kami beri mereka tangguh, kami panjangkan umur mereka itu adalah baik untuk mereka. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Sesungguhnya kami memanjangkan umur mereka itu biar bertambah dosa mereka. Kalau dosa mereka sudah bertambah, lahum adzabun muhin, bagi mereka itu sudah Allah sediakan azab yang menghinakan. Tapi kalau kita seorang muslim, Allah panjangkan umur, ini bentuk kasih sayang Allah. Allah tahu amal kita masih sedikit, Allah tahu masih banyak dosa kita yang belum terampuni, maka Allah panjangkan umur kita. Mungkin Allah menunggu taubat kita. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita syukuri nikmat umur ini. Kita perbanyak istighfar, perbanyak bertobat kepada Allah, agar semakin panjang usia kita, semakin baik amal kita. Ya khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang Allah panjangkan umurnya kemudian semakin baik amalnya.
Mudah-mudahan di tahun ini amal kita semakin meningkat, kesehatan kita meningkat, semangat beribadah kita semakin meningkat, dan insya Allah tahun ini menjadi tahun terbaik sepanjang hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.